Perdana calon wakil presiden telah berlangsung beberapa waktu lalu. Namun, sejumlah perdebatan yang terjadi masih terus diperbincangkan. Salah satunya mengenai istilah sulit yang dipertanyakan calon wakil presiden nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka. Saat itu, Gibran bertanya soal kebijakan terkait carbon capture and storage kepada cawapres nomor urut 3, Mahfud MD, serta regulasi soal State of the Global Islamic Economy atau SGIE kepada cawapres nomor urut 1, Muhaimin Iskandar. Menurut Gibran, istilah yang dia gunakan hanyalah istilah biasa. Kata-kata sulit itu istilah biasa dalam investasi. Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar menyebut ketidaktahuannya saat itu adalah hal lumrah. Apalagi istilah yang disebut Gibran adalah bahasa Inggris, namun disampaikan dalam bahasa Indonesia. Tapi Caimin mengaku bisa menjelaskan pertanyaan dari Gibran. Namanya istilah itu kan banyak sekali. Ada yang kadang kita hafal, ada yang kita kebetulan lupa singkatannya. Tapi ini biasa pertanyaan-pertanyaan yang bisa saja dimunculkan setiap saat, dan yang penting kita akhirnya ngerti substansinya dan bisa menjelaskan dengan tepat apa yang sebetulnya dengan kepentingan ekonomi syariah yang menjadi bagian dari kekuatan bangsa kita. Sementara cawapres nomor urut 3 Mahfud MD menyebut istilah-istilah sulit yang dilontarkan Gibran layaknya menghadapi ujian SMA. Menurut Mahfud, ia bisa saja menggunakan 1000 istilah sulit yang orang lain tidak tahu dalam debat. Namun, dia tidak ingin membahas materi di luar substansi. Ya tidak apa-apa, itu kan seperti ujian SMA, mencari yang sulit. Sudah tingkat tinggi itu mestinya yang substansi aja, diuraikan latar belakangnya lalu apa maksudnya gitu. Kalau cuma istilah-istilah sulit, saya bisa mencari 1000 istilah sulit sehari yang orang lain nggak tahu. Kalau cuma mencari ya. Tapi secara substansi ini menguntungkan paslon nomor 3 apa atau tidak seperti apa? Iya, kita biasa aja. Lalu apakah debat cawapres Jumat lalu mempengaruhi pilihan masyarakat? Litbang Kompas punya jawabannya. Survei pun dilakukan pada 22 Desember 2023 pukul 19.30 sampai pukul 22 waktu Indonesia Barat saat pelaksanaan debat cawapres. Survei sepenuhnya dibiayai oleh Harian Kompas, PT Kompas Media Nusantara. Jajak pendapat melibatkan 212 responden dari seluruh Indonesia dengan sampel ditentukan acak dari responden panel Litbang Kompas sesuai proporsi jumlah penduduk di setiap provinsi. Tingkat kepercayaan penelitian ini 95%, margin of error kurang lebih 6,73% dalam kondisi penarikan sampel acak sederhana. Hasilnya, jajak pendapat Litbang Kompas menunjukkan jika mayoritas responden tidak berubah pilihannya pasca menyaksikan debat kedua. Sebanyak 66,7% responden tetap pada pilihan capres-cawapresnya sejak sebelum debat berlangsung. Masih ada 3 kali debat capres dan cawapres yang akan digelar sebelum pemilu pada Februari 2024. Masih ada kesempatan bagi pasangan capres-cawapres untuk menunjukkan jika mereka yang layak dipilih oleh masyarakat. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, debat perdana calon wakil presiden telah berlangsung beberapa waktu yang lalu. Namun hal yang terjadi masih terus diperbincangkan, mulai dari istilah regulasi carbon capture storage hingga SGIE. Hingga tudingan adanya settingan mikrofon. Kita akan bahas soal buntut panjang pasca debat perdana cawapres bersama dengan sejumlah narasumber. Kita di pagi hari ini sudah ada juru bicara Timnas Anies Muhaimin yang sudah hadir ke studio. Sudah ada Kang Pipin Sopyan. Selamat pagi, Assalamualaikum Kang Pipin. Waalaikumsalam. Kemudian juga ada juru bicara TKN Prabowo Gibran melalui sambungan Zoom. Sudah ada Mbak Putri Komarudin. Assalamualaikum Mbak Putri, selamat pagi.
Waalaikumsalam, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga ada juru bicara TPN Ganjar Mahfud, Mas Ciko Hakim. Selamat pagi, Assalamualaikum Mas Ciko. Dan juga ada pengamat politik Universitas Paramadina yang juga sekaligus Direktur Eksekutif Indo Strategik, Mas Ahmad Khairul Umam. Selamat pagi, Assalamualaikum Mas Umam. Pagi Mbak Adisti, pagi semuanya. Iya, saya agak takut kelibet gitu ya karena ada istilah-istilah yang kemudian SGIE, kemudian carbon capture storage yang kemudian kurang familiar sebenarnya di debat calon wakil presiden pada Jumat lalu. Kemudian ini disinggung oleh salah satu cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka. Saya ke Mbak Putri dulu deh. Mbak Putri, ini kalau banyak juga yang mengatakan pemilihan kalimat atau istilah sulit SGIE, kemudian ada carbon capture storage ini kalau dikatakan seperti meniru gaya sang ayah Pak Jokowi pada saat debat Pilpres 2014 melawan Pak Prabowo, kalimatnya waktu itu kalau tidak salah TPID. Tanggapan Anda soal ini Mbak Putri? Iya. Saya kan sebenarnya kemarin pertanyaan Mas Gibran terkait dengan CCS atau Carbon Capture Storage dan juga SGIE yang kemarin beliau tanyakan atau tentang State of Global Islamic Economy itu kan sangat wajar ya ditanyakan dalam topik yang berhubungan dengan perekonomian. Karena seperti yang sudah secara mendalam dibahas juga oleh berbagai forum pasca debat bahwa yang satu itu berkaitan dengan investasi terkait dengan ekonomi hijau, kalau CCS, kalau SGIE terkait dengan ekonomi syariah. Dan kedua hal ini kan sebenarnya juga sering juga dibahas gitu dalam berbagai forum ekonomi. Dan kalau misalnya Prof. Mahfud dan juga Pak Gus Imin sempat membahas ini bersama dengan tim ekonominya, sebenarnya saya yakin juga kedua sebutan yang tadi dibahas dibilang begitu rumitnya itu sebenarnya akan muncul nama-nama yang sama seperti sebenarnya TPID waktu pembahasan oleh Pak Jokowi dan juga Pak Prabowo pada saat debat Pilpres yang lalu. Jadi ini sebenarnya dalam rangka juga Mas Gibran menanyakan terkait dengan hal-hal yang berkaitan dengan perekonomian kita itu satu. Jadi kalau misalnya dibilang ini cuman sekedar gimmick ataupun menyentuh permukaan ataupun misalnya hanya mengikuti teknik Pak Jokowi, toh kedua hal ini juga sebenarnya sangat penting gitu. Karena kita tahu kalau misalnya carbon capture storage ini bisa sangat membantu untuk mendorong investasi hijau kita dan juga bisa menarik investor yang juga berkaitan dengan topik investasi kita kemarin. Dan kalau misalnya terkait dengan perkembangan ekonomi syariah kita kemarin sayangnya kan juga belum banyak disentuh pada saat debat cawapres kita. Jadi ketika Mas Gibran menanyakan justru kan menarik karena memang beliau juga menanyakannya kepada Caimin yang datang dari PKB yang juga memang fokusnya mestinya pada perkembangan ekonomi syariah kita juga gitu. Jadi ya kalau misalnya dibilang meniru strategi Pak Jokowi ya menurut saya pribadi ini adalah salah satu teknik perdebatan juga sebenarnya. Di mana kita juga ingin tahu gitu apakah memang lawan benar-benar siap terkait dengan topik perekonomian yang kemarin juga benar-benar kita bahas secara mendalam pada saat debat cawapres. Oke, Kang Pipin, saya ke Kang Pipin dulu deh karena kan waktu itu yang soal SGIE itu ditanyakan ke Gus Imin. Kalau kata Mbak Putri ini sebenarnya istilah-istilah biasa begitu Mbak di ekonomi syariah. Oke, saya juga mau tanya ke Mbak Putri. Kira-kira ILDP itu apa ya? Mbak Putri? Iya. Kalau Mbak Putri tahu SGIE atau SGIE, kira-kira ILDP apa? Gimana caranya untuk Indonesia lebih bagus kita butuh ILDP? Kira-kira apa yang harus dilakukan oleh Mbak Putri? Silahkan Mbak Putri. Ya karena saya bukan cawapresnya, jadi mungkin kan Mbak itu Putri bisa sebagai ditanyakan. jubir dari pasangan 02, tentu kalau ini pernah dibahas di forum 02, tentu seharusnya Mbak Putri paham apa itu ILDP. Ya mungkin Mas Pipin nanti bisa memberikan teknik ini juga. Ini yang seharusnya dilakukan. Ini hal sederhana sebetulnya. Oke, ya. Oke, yang ingin saya sampaikan adalah bahwa
seharusnya memang debat capres itu tidak sekaku kemarin. Tapi ILDP kalau tidak salah Indonesia Leadership Development Program. Betul. Jadi Mbak Adis paham itu. Tapi ternyata kan Mbak Putri tidak paham itu. Saya ingin katakan bahwa seharusnya tidak terulang. 5 tahun yang lalu itu tidak terulang kemarin itu. Kalau KPU-nya antisipatif, yang kedua memang capresnya tidak nakal. Jadi calon wakil presidennya pesertanya tidak nakal. Kan persoalannya di situ sebetulnya. Ada upaya untuk menyebab sesuatu yang seharusnya jelaskan saja dulu. Jadi Anda melihatnya ini question trap atau seperti apa? Ya betul. Kalau kita lihat ini kan sebetulnya untuk menjatuhkan lawan. Dulu juga begitu. Kami kan di pasangan Pak Prabowo waktu 2019. Terus kemudian pertanyaannya adalah apakah senang dengan melihat fenomena seperti itu. Dan pertanyaannya, saya waktu itu hadir di acara debat. Saya langsung hadir setelah rehat. Waktu itu saya temui Alvito, kemudian saya tanya, Bang, nggak boleh begini seharusnya. Jadi menurut Anda harus ada evaluasi ke depannya, jangan sampai ada seperti ini. Jadi ketika hanya singkatan, kemudian ditanya kembali, harusnya ditanyakan langsung apa maksudnya itu. Kan Caimin waktu itu menanyakan itu, maksudnya apa, SGIE itu apa gitu. Jadi kalau misalnya debat capres seperti ini sangat naif saya kira membahas masalah. Saya tadinya nguji, kalau ini dipotong saya kira luar biasa. Saya tanya ILDP, Mbak Putri nggak tahu. Tapi kemudian kan bisa ditanyakan kepada saya dan saya bisa menjawab ILDP itu apa gitu. Nah seharusnya debat capres itu bisa menjelaskan yang dimaksud Anda itu apa. Ada penjelasan yang clear karena bukan tentang cerdas cermat apa kepanjangan dari SGIE itu. Jadi menurut saya itu ruang itu yang dilakukan. Saya juga ke Prof Mahfud juga begitu. Saya udah prediksi ini akan terjadi. Maka yang saya lakukan 2019 adalah ketika ditanya begitu, saya tanya lagi, Anda tahu nggak apa yang tidak dimengerti? Gitu. Jadi menurut saya ini evaluasi ya. Pertama adalah bagi capres, cawapres memang harus clear sejak awal tidak boleh untuk melakukan trapping terhadap calon presiden, calon wakil presiden. Saya kira ini gagasan yang harus kita sampaikan, ideologi, kemudian program apa, pandangannya seperti apa gitu. Jadi ketika itu maka seharusnya menurut saya KPU sebagai penyelenggara tidak boleh sekaku kemarin. Anda diberikan kesempatan, ini mau habis, maka Anda tidak akan dapat lagi kesempatan untuk waktu untuk tambahan begitu. Harus dikelirkan dulu pertanyaannya. Saya itu ketika pertanyaan hanya satu kali, kemudian yang kedua tadi tidak boleh diulang, tidak boleh dijelaskan maksud pertanyaannya apa gitu. Yang dibutuhkan oleh publik adalah clear bahwa jawabannya memang bisa sesuai. Tapi ketika ingin ada trapping, jangan sampai saya kira gara-gara seperti ini, maka tadi bahwa ada upaya ketika saya tanyakan ke Alvito, oh saya tidak punya kewenangan, ini KPU. Kemudian saya langsung temui Mas Hasim, Ketua KPU, Mas, masa seperti ini, saya bilang. Ini kan 5 tahun terjadi. Beliau katakan kami tidak bisa membatasi cawapres bertanya. Saya bilang nggak begini cara mainnya. Mas Ciko, Anda sepakat dengan pandangan Kang Pipin soal ada evaluasi soal ini? Cukup sepakat karena kami melihat format debat ini sangat di satu sisi sangat rigid, sangat kaku. Ya, ada pembatasan untuk capres yang ingin mengelaborasi atau ingin tahu lebih jauh tentang pertanyaan yang dilontarkan. Saya rasa suatu hal yang biasa aja kalau orang melontarkan satu singkatan lalu yang ditanyakan mengatakan maksudnya apa, singkatan yang mana? Karena kalau kita bicara PS umpamanya, singkatannya apa PS? Bisa Plaza Senayan, bisa PlayStation, ya kan? Banyak singkatan-singkatan yang bisa juga perpanjangannya adalah hal-hal yang berbeda. Nah, ini satu. Yang kedua, di satu sisi dia rigid, di satu sisi dia agak norak, tanda kutip ya, memperbolehkan pendukung untuk bersorak-sorai gitu. Ya kan? Nah, ini yang menurut saya dalam waktu 2 jam yang dipotong dengan segala macam hal-hal yang tidak perlu itu menjadi satu masa yang sangat pendek untuk membahas beberapa topik dalam waktu yang bersamaan. Nah, kembali lagi Gibran itu kemarin saya lihat memang ada ketika dia masuk dalam arena debat, ada suatu keuntungan bagi dia adalah karena dia seorang underdog. Underdog itu kan mempunyai
ekspektasinya nggak terlalu tinggi gitu. Jadi kalau Gibran melakukan sesuatu yang di luar ekspektasi itu dianggap itu sesuatu yang baik gitu. Nah memang Gibran ini dalam waktu yang singkat tidak bisa belajar substansi yang begitu padat karena memang pengalamannya sangat minim dan di kurikulum vitae-nya dapat dilihat dia paling minim di antara yang lain. Nah ini yang membuatnya akhirnya menggunakan cara-cara teknik perdebatan untuk menjatuhkan lawan. Oke, dalam tapi waktu yang singkat itu. kalau kata Mbak Putri ini merupakan istilah yang biasa di ekonomi, kemudian Nggak biasa, tadi malam saya baru ada di salah satu stasiun televisi bersama Pak Thomas Lembong, bersama Prof. Didi Rahbini. Yang keduanya sama sekali tidak tahu. Tom Lembong itu ekonom lulusan Harvard University. Dia nggak tahu apa SGIE. Dan dia SGIE. dia nggak tahu SGIE ataupun SGIE. Kalau ditanya keduanya pun dia nggak tahu. Nah artinya ini kan sesuatu yang memang digunakan untuk jebakan dan ini adalah trik atau strategi dalam komunikasinya dalam perdebatan. Ini kita harus akui lah, semua itu punya ada trainernya dalam komunikasi, ada trainernya dalam substansi. Nah di dalam perdebatan ini Gibran ini karena kurang dalam substansi ditrain untuk menguasai panggung dengan cara-cara yang tricky, kalau tidak mau dibilang licik ya. Ya jadi itu yang dilakukan. Nah ini kita harus akui itu dan cukup mengena di kalangan masyarakat awam. Tapi kalau kita bicara masyarakat terdidik, kelas menengah, terdidik secara ekonomi, apa yang Gibran sampaikan selama perdebatan sekitar 70% itu tidak benar. Ya kita bicara soal ICOR, dia menyebut persentasi, padahal ICOR itu adalah nilai ya yang harus disebut. Dia menyebut soal hilirisasi digital, which is itu nggak ada term hilirisasi digital. Yang kemarin diperbaiki oleh Budiman di berbagai media mengatakan bahwa oh itu maksudnya hilirisasi perangkat komputer. Nah, itu bukan itu. Oke. Kalau perangkat komputer namanya hilirisasi industri gitu. Oke. Mas Ciko dan Kang Pipin sepakat akan harus ada evaluasi. Kalau Mbak Putri sendiri seperti apa dari tim dari Gibran? Kalau kita mau fokus pada saling koreksi perkataan cawapres kita masing-masing, sebenarnya kan ada beberapa poin kemarin yang dikatakan oleh Prof. Mahfud dan juga Caimin yang sebenarnya juga kurang tepat. Dan kalau tadi Mas Ciko misalnya bilang ada fakta-fakta yang dikatakan Mas Gibran salah, bahkan Kompas pun mengadakan diskusi pasca debat gitu setelah kemarin kita menyaksikan debat cawapres dan di situ dilakukan berbagai cek fakta gitu, termasuk dengan rate yang disebutkan oleh Mas Gibran, angka-angka ekonomi yang disebutkan oleh Mas Gibran dan di beberapa faktornya di situ Kompas sudah membuktikan bahwa apa yang disebutkan Mas Gibran itu benar. Jadi memang kalau ke Mas Ciko mau mendalami terkait dengan apa-apa yang tadi disampaikan ya mungkin termasuk juga apa yang disampaikan oleh Prof. Mahfud dan juga oleh Caimin kemarin bisa kita uji kebenarannya gitu. Kalau kita mau adil kepada ketiga cawapres kita kemarin. Terus yang kedua tadi terkait dengan apa yang disampaikan oleh Mas Pipin gitu. Jadi ILDP ini kan juga ada institut namanya Indonesia Local Development and Policy Institute. Jadi kemarin Mas Gibran menanyakan soal SGIE, itu kan konteksnya ke Caimin ketika terkait dengan pembahasan ekonomi dan di situ ekonomi syariah. Jadi ada konteksnya di situ yang sudah disiapkan, ada topiknya yang terkait dan memang kalau misalnya ditanyakan itu sebagai hal yang sangat wajar. Ini kan pembahasan kita terkait dengan debat cawapres yang kemarin gitu. Jadi ILDP ini bisa banyak artinya gitu, tidak terkait dengan local development program aja. Jadi itu kalau mau menjawab yang tadi terkait dengan apa yang disampaikan. Jadi kalau kembali ke pertanyaannya Mbak Adisti, apakah harus dievaluasi? Ya saya rasa debat yang berikutnya ini kan nanti pasangan calon akan diundang kembali oleh KPU terkait dengan mekanisme dan juga prosedur dan juga hal-hal yang berkaitan misalnya topik dan lain-lainnya. Jadi kalau misalnya memang paslon 01 dan juga 03 merasakan bahwa seharusnya hal-hal ataupun teknik seperti ini tidak perlu dipakai atau misalnya memang merasa keberatan, ya silahkan kita gunakan nanti forum yang ada untuk mengajukan keberatan kepada KPU misalnya dan juga mungkin mengevaluasi untuk debat selanjutnya pada tanggal 7 Januari yang selanjutnya gitu, termasuk yang untuk debat cawapres yang akan datang. Jadi kita juga bisa melihat sebenarnya kemarin ketiga cawapres kita juga sudah
dengan sangat baik menyampaikan terkait dengan agenda ekonominya ke depan. Kita mendengar isu-isu terkait dengan perkotaan, sanitasi yang sebenarnya juga sangat dirasakan oleh kita semua gitu. 56% penduduk Indonesia tinggal di Jakarta. Jadi sebenarnya yang perlu kita bahas sekarang adalah bagaimana isu-isu ini nanti bisa direalisasikan siapapun yang menang ya. Kalau dari kita kan pasti berharapnya Mas Gibran dan juga Pak Prabowo yang menang. Tapi daripada kita perdebatkan bapak-bapak ini kemarin menyebutkan apa saja istilahnya, sebenarnya lebih produktif kalau sekarang kita bahas strategi ekonominya mereka ke depannya, gimana kita bisa dorong supaya benar-benar bisa terwujud. Oke, Mas Umam. Mas Umam, ini kalau kita mereview kembali kemudian debat calon wakil presiden di Jumat lalu, kemudian ada beberapa istilah yang kemudian kalau di sebagian publik mungkin agak sedikit kurang familiar. Apakah ini kemudian menjadi strategi untuk menampilkan kemampuan ke masyarakat atau men-challenge atau seperti apa kalau dari pandangan Anda, Mas Umam? Ya, Mbak Adisti, pagi ini sangat menarik ya, karena bagaimanapun juga kubu 01 dan 03 itu terlihat begitu kompak gitu, Mas Ciko dan juga Mas Pipin. Tetapi di saat yang sama memang evaluasi yang disampaikan tadi memiliki justifikasi yang cukup kuat, karena bagaimanapun juga istilah-istilah tadi itu digunakan memang dipersiapkan secara matang tampaknya oleh tim kubu 02 untuk menghantam kredibilitas cawapres dari 01 dan juga 03. Karena ketika kemudian diajukan oleh Mas Gibran misalnya, memang memiliki kaitan terkait dengan kompetensi dari masing-masing cawapres 01 dan 03. Ditanyakan tentang carbon capture storage, CCS, itu bukan konteks CCS-nya, tetapi dalam konteks rumusan hukumnya, pembuatan hukumnya. Dan itu adalah ekspertis dari Prof. Mahfud. Sementara bicara tentang ekonomi syariah tentu identik dengan elemen kekuatan Islam, konteksnya adalah PKB misalnya, sehingga kemudian seolah itu identik. Ingin dikatakan oleh Gibran seolah-olah untuk urusan seremeh-temeh itu kenapa Anda tidak tahu. Nah, ini adalah cara yang dilakukan oleh 02 untuk mendegradasi kredibilitas dari rival-rival politiknya. Meskipun memang secara teknis hal ini sebenarnya tidak begitu kurang menunjukkan kredibilitas yang memadai. Karena begini Mbak, kalau misal kita lihat dalam konteks pendidikan secara umum, gelar tertinggi dari strata pendidikan itu doktoral, konteksnya adalah PhD. PhD itu adalah Doctor of Philosophy. Ingat, ada konteks filosofi di sana. Maka kemudian yang ditekankan dalam proses itu adalah bagaimana memahami filsafat ilmunya. Sama, seorang pemimpin harus bicara tentang konteks makroekonomi, makropolitics, maka kemudian penguasaan filosofinya dalam konteks kebijakan yang kemudian diturunkan ke dalam konteks hal-hal yang lebih detail, lebih teknis, itulah yang kemudian diperlukan. Memang dari konteks debat dengan mengajukan strategi-strategi seperti itu dalam tanda kutip dan bagi masyarakat awam secara umum bisa memudahkan untuk mengambil poin secara politik. Dan kesempatan kemarin, diakui atau tidak, Gibran memang sukses untuk mendapatkan kesan bahwa dia memang memiliki kapasitas, memiliki kemampuan untuk melakukan menjelaskan itu, meskipun dengan cara-cara yang barangkali kurang begitu produktif itu tadi. Dan di saat yang sama, kalau misal tadi disebutkan, memang Gibran lolos dari tudingan bahwa dia dianggap tidak kompeten dan sebagainya, karena memang dia start dari underdog tadi itu. Kalau kita merujuk Mbak ke teori relative deprivation itu, kalau ada gap antara realitas dan ekspektasi, maka kemudian persepsi publik itu bisa bergeser. Dalam konteks ini Gibran juga sama, karena dia startnya dari ekspektasi rendah, kemudian bisa melakukan performance yang barangkali di luar ekspektasi publik, maka kemudian dia bisa mendapatkan dukungan dan juga setidaknya mengonsolidasikan basis pemilih loyalnya yang kemudian sebelumnya barangkali dipersepsikan akan kecewa, akan tidak percaya diri dengan penampilan Gibran. Tapi kemudian dia bisa menjawab itu dengan baik. Nah, oleh karena itu ke depan yang bisa dilakukan adalah masing-masing capres, cawapres setidaknya harus fokus ke dalam konteks filsafat kebijakan. Jadi secara filosofis dan dari tim sukses juga sama. Karena Mbak, isu-isu besar yang disampaikan dalam konteks debat itu adalah sesuatu yang sangat-sangat fundamental. Dan itu isu besar.
hanya dijawab dengan 2 menit. Itu seringkali kemudian tidak Karena memang terbatas menjawab waktu ya, memang harus waktu ada terbatas. durasinya 2 menit begitu ya. Belum lagi dipotong dengan statement-statement yang mencungkil ego para elit masing-masing. Oke. Dan itu kemudian betul-betul menyita perhatian, menyita psikologi dari kontestan. Oke. Maka yang bisa dilakukan, selain dengan gimmick-gimmick tadi itu, maka pendetailan dari konteks kebijakannya itu seperti apa. Misal, bicara tentang carbon capture storage, memang itu isu yang cukup luas ya, luas dalam arti sudah sering memang dibahas dalam konteks bicara tentang climate change, tentang pemanasan global. Tetapi di saat yang sama, pendetailannya seperti apa? Karena bagaimanapun juga, kalau kita merujuk pada negara-negara yang menggunakan CCS per hari ini, di Inggris sendiri itu dievaluasi betul, karena selain itu sangat tapi begini, mahal, apakah kemudian strategi debat yang dilakukan oleh masing-masing paslon, salah satunya adalah Gibran Rakabuming Raka yang kemudian paling disorot ini, lazimkah, wajarkah kemudian di debat politik, ataukah justru kemudian seharusnya masing-masing paslon ini mendeliver gagasan ini, membumikan kalimat-kalimat yang memang seharusnya harus dipahami oleh bagian lebih banyak publik begitu? Seharusnya bisa dibumikan lebih clear, karena bagaimanapun juga ini kan kita tidak perlu dalam konteks debat publik itu kemudian bermain dengan game atau permainan sejuta diksi. Kalau kita terjebak dalam permainan sejuta diksi, kita akan sibuk di situ. Misalnya tadi itu, kalau misal kita bicara tentang penanggulangan climate change, oke lah, kemasannya memang ini bukan debat materi keempat ya, tapi bisa tentang konteks green economy. Tetapi di saat yang sama, CCS itu selain mahal, juga kemudian tidak mudah, dan itu sangat menantang bagi negara-negara berkembang. Di saat yang sama, kalau misal kita bicara itu juga, ada sebuah situasi, Indonesia itu sangat jauh di bawah rata-rata produksi emisi dibanding negara-negara G20 yang lain. Maka kemudian kalau misal kita mau menggunakan CCS, untuk apa? Jadi sesuatu yang agak dipaksakan gitu. Maka yang bisa dilakukan adalah down to earth, lakukan sesuatu, berikan penjelasan yang memang betul-betul relate dengan masyarakat kita, relate dengan realitas kapasitas negara dan juga pemerintahan kita, sehingga kemudian bukan hanya soal gagah-gagahan dengan mengajukan istilah-istilah asing, tetapi sebenarnya tidak begitu relate dengan kebutuhan kita. Nah ini yang juga kemudian paling disorot ya, istilah-istilah yang kemudian tidak familiar didengar oleh sebagian besar publik, walaupun memang kalau kata Mbak Putri mungkin ini adalah istilah-istilah yang biasa dalam ekonomi hijau begitu. Nah ini yang kemudian menjadi catatan kita adalah bagaimana nanti di debat ketiga, ini ada capres yang nanti akan debat pada 7 Januari 2024. Apakah kemudian istilah-istilah ini kemudian akan kembali dipakai, dalam tanda kutip laku dipakai oleh salah satu paslon, apalagi temanya soal pertahanan, geopolitik, dan juga hubungan internasional. Jangan dijawab dulu, nanti strateginya kita akan bahas usai jeda. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Pagi.